Video selanjutnya pembahasan soal ulangan harian bilangan bulat dan bilangan pecahan part 2, yaitu soal nomor 11 sampai dengan 20. Langsung kita mulai dari soal nomor 11 sampai dengan 20. Dalam soal diketahui dalam suatu kompetisi itu terdiri dari 50 soal. Nah, skornya adalah akan mendapat skor 4 jika menjawab benar, skor negatif 2 jika menjawab salah, dan skor negatif 1 jika soal tidak dijawab. Kemudian di situ Budi itu dapat menjawab 45 soal. Dan soal yang dijawab benar 36. Yang ditanya berapa skor Budi. Nah, langsung ke pembahasannya anak-anak. Jadi, tadi soalnya ada 50, ya kan? Skor benar 4, salah negatif 2, tidak dijawab negatif 1. Nah, si Budi itu bisa menjawab 45 soal. Artinya dari 50 soal, kalau dijawab 45 soal, berarti kesimpulannya iya, soal yang tidak dijawab ada 5. Begitu ya, Nana? Nah, kemudian di situ juga dikatakan bahwa soal yang dijawab benar banyaknya 36. Nah, dari 45 soal yang dijawab, yang benar 36. Nah, berarti soal yang dijawab salah berapa, Nana? Iya, 9. Nah, kemudian kita disuruh mencari skornya Budi. Nah, yuk, kita tinggal mengalihkan. Ya, soal yang dijawab benar 36, skornya 4. 36 kali 4. Kemudian yang dijawab salah ada 9. Nah, skornya negatif 2, 9 kali negatif 2, negatif 18. Dan yang tidak dijawab ada 5, 5 kali negatif 1. Negatif 5, tinggal dikalikan ini. Ya, hasilnya 121. Paham ya anak-anak ya? Oke. Kemudian nomor 12 hampir sama dengan nomor 11, hanya bentuk soalnya yang berbeda. Di situ diketahui dalam kompetisi matematika, ya, skor dijawab benar 2, salah negatif 1, dan tidak dijawab 0. Soalnya ada 40 anak-anak, dan di sini diketahui Andi dapat menjawab 34 soal. Nah, dengan menjawab 34 soal, Andi itu bisa memperoleh skor 56. Nah, yang ditanyakan berapa banyaknya soal yang dijawab benar oleh si Andi. Ya, yuk kita selesaikan langsung ke pembahasannya. Nah, tadi soalnya ada 40. Skor dijawab benar 2, salah negatif 1, tidak dijawab 0. Di situ Andi diketahui Andi itu menjawab 34. Nah, hingga dia mendapat skor 59. Ini pertanyaannya, banyaknya soal yang dijawab Andi benar berapa? Ya, nah, langsung kita ke penyelesaiannya. Soalnya ada 40, dijawabnya 34. Berarti logikanya, iya, ada berapa soal yang tidak dijawab. Kita bisa mencari yang tidak dijawab. Karena dijawabnya 34, maka
tidak dijawabnya ya 40 dikurangi 34 sama dengan 6. Nah, 34 ini dijawab anak-anak, tapi kita belum tahu berapa yang benar dan berapa yang salah. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal begini anak-anak. Yang penting ini saya buat pemisalan biar kalian paham. Soal yang dijawab benar itu dalam variabel B, dijawab salah S, misalnya begitu. Nah, berarti itu kan banyaknya soal benar kali 2, ditambah banyaknya soal salah kali negatif 1, ditambah, nah banyaknya soal yang tidak dijawab tadi 6 kan? Nah, 6 kali 0, ya kan? Karena skor tidak dijawab 0. Sehingga 6 kali 0 sama dengan 59. Nah, kita tahu 6 kali 0, 0. Ya, ini sudah tidak langsung 6 kali 0, 0. Sehingga jadilah banyaknya soal yang benar kali 2, ditambah banyaknya soal salah kali negatif 1, itu harus skornya 59. Nah, kemudian kita lihat ke pilihan gandanya anak-anak, dimasukkan saja. Nah, pilihan gandanya itu dalam soal jawaban itu yang dijawab benar 31 A-nya kan. Nah, kalau soal yang dijawab itu 34, dijawab benar 31, berarti yang dijawab salah 3. Kita tinggal masukkan di sini. Benarnya diganti 31, 31 kali 2, 62. Kemudian yang salah 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah, 62 ditambah negatif 3, 59. Betul enggak? Ah, betul. Misalnya kok belum betul, masukkan juga ke yang B anak-anak. Ya, yang B ini contohnya. B dijawabnya benar 30, berarti dijawab salah berapa? 4. Tinggal dimasukkan ke bentuk ini. 30 kali 2 ditambah 4 kali negatif 1. Oh, hasilnya 56. Itu jawaban B. Dan seterusnya, sehingga bisa kita lihat mana yang diminta. Yang diminta berarti jawaban yang A. Begitu anak-anak, paham ya soal nomor 12? Lanjut ke soal nomor 13. Soalnya di situ diketahui rumput di ladang Pak Tubari akan habis dimakan seekor kambing dalam waktu 20 hari. Bila dimakan seekor sapi, itu akan habis dalam waktu 5 hari. Nah, pertanyaannya, berapa lama rumput itu akan habis jika dimakan oleh seekor kambing dan seekor sapi bersama-sama? Nah, cara penyelesaiannya langsung. Ini kambingnya ya. Berarti ladang tadi, satu bagian ladang itu akan dimakan oleh kambing dalam 20 hari. Sedangkan kalau dimakan sapi dalam 5 hari. Nah, ini mereka akan makan bersama-sama. Tinggal berarti ini kemampuannya kambing dan kemampuannya sapi bersama-sama. Nah, berarti tinggal dijumlahkan anak-anak. Penjumlahan pecahan kita selesaikan dengan disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya per berapa? Per 20. Jadilah ini tetap 1/20. 5 jadi 20 kali 4, maka 1 kali 4. Sehingga 1 ditambah 4, 5. 5/20. Nah, berarti 5/20 itu artinya apa? Kemampuannya si sapi dan kambing itu dalam 20 hari pada per 5 bagian. Berarti tinggal 20/5. Ya kan? Berapa? Berarti 4 hari. Jadi 20/5 sama dengan 4. Nah, maka lamanya kambing dan sapi akan menghabiskan rumput tadi selama 4 hari. Itu. Lanjut. Soal nomor 14.
Ini soal berkaitan dengan KPK dan saya yakin di SD sudah pernah juga. Nah, pada tanggal 25 Juni 2019, Bintang dan Ayu bertemu di mall untuk belanja. Nah, Bintang tuh belanjanya setiap 12 hari sekali, si Alia belanjanya setiap 15 hari sekali. Maka mereka kapan bertemu lagi di mall tersebut? Nah, ini hubungannya dengan apa, Nana? Dengan KPK. Nah, kita cari KPK dengan dari 12 dan 15. Kalian masih ingat caranya? Ada beberapa cara. Ada yang pakai pohon faktor, ada yang bentuk pakai tabel ya. Nah, ini Bunding pakai pohon faktor. 12 itu difaktorkan ini. Jadilah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. 15, 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Caranya mencari KPK ya, dilihat semuanya, kemudian ambil bilangan pokok. Nah, diambil semua, kalau ada yang sama kita ambil bilangan pokok yang tertinggi. Nah, ini kebetulan 2 pangkat 2, 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Hasilnya 4 kali 3 kali 5. Ada 60. Jadi KPK-nya 60. Nah, untuk mencari waktunya bagaimana? Silakan kalian boleh beraneka ragam caranya ya. Nah, ini Bunding pakai 25 Juni. Kita tambahkan saja 60 dengan 25 Juni. Nah, ketemunya 85. Kemudian kita tahu Juni itu berapa sebulannya? Mulai dari tanggal 1 kan? Juni itu 30 hari, Julinya 31 hari. Nah, habis itu Agustus 30-an lagi. Ini kan berarti 9 bulan. Padahal di sini bilangannya 85. Berarti kita cukup sampai Juli dulu dihitungnya. Juni 630, Juli 631 sehingga total harinya 61. 85 kurangi 61 berapa Nana? 24. Sehingga si Bintang sama Alia akan belanja ketemu bersama lagi di mall yang sama tanggal 24 bulan berikutnya, habis Juni, Juli, Agustus. Jadi mereka berdua Bintang dan Alia akan ketemu di tanggal 24 Agustus 2019. Ya. Berikutnya nomor 15. Ini berkaitan dengan FPB. Kalian juga di SD sudah pernah. Nah, Dinda berulang tahun. Ia ingin membagikan 100 coklat, 150 cup es krim, 250 buah lollipop kepada teman-temannya. Sehingga setiap teman mendapat sejumlah coklat, es krim, dan lollipop yang sama banyak. Nah, berapa banyak es krim, lollipop, dan coklat yang diterima oleh teman Dinda? Ya, ini juga tidak asing lagi ya, Nana. Penyelesaiannya bagaimana? Nih, tadi ada coklatnya 100, es krimnya 150, lollipopnya 250. Kita cari FPB-nya dulu. Ini saya pakai pohon faktor, ketemulah 100 itu 2 pangkat 2, 5 pangkat 2. 150 ini 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan 5 pangkat 2. Sedangkan 250 ini 2 pangkat 1, 5 pangkat 3. Nah, FPB-nya bagaimana, Nana? Ya, setelah ketemu faktornya kita cari ketiga bilangan ini yang faktornya sama siapa? 2. Nah, ambil pangkat terkecil. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Diambillah 2 pangkat 1. Kemudian 5. 5 ada juga ketiganya. Kita ambil yang terkecil anak-anak, yaitu 5 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 1, 2. 5 pangkat 25. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Hasilnya 50. Jadi banyaknya anak ada 50 anak. Tapi ini bukan pertanyaannya. Pertanyaannya banyaknya es krim yang diperoleh satu atau setiap anak. Nah, ya tinggal dibagikan. Es krimnya ada berapa tadi? 150 dibagi 50 anak. Berarti dapat 3. Setiap anak dapat 3 es krim. Lollipopnya
Ya, 250 dibagi 50 ketemulah 5. Satu anak dapat 5 lollipop. Dan coklatnya ada 100, itu dibagi 50 dapat 2. Jadi setiap anak akan memperoleh 3 es krim, 5 lollipop, dan 2 coklat. Ya, paham ya anak-anak? Soal selanjutnya, ini sebenarnya sama dengan mengurutkan bilangan pecahan, tetapi dipakai soal cerita. Jadi ada beberapa belanjaan, ada tepung 1,30 kg, gula 5/6 kg, mentega 1/3 kg, dan telur 2/9 kg. Nah, mau dimasukkan ke tas belanjaan dengan urutan barang yang paling ringan dulu. Nah, sama berarti prinsipnya Nana cara menyelesaikannya tinggal dibuat desimal ya. 1,3 kg tepung sudah. 6/5 jadi 1,20. 1/3 jadilah 1,33. Telurnya 1/9 jadilah 1,22. Nah, urutannya dari yang ringan dulu ya, ini yang paling kecil dulu. 1, 2, 3, 4. Itu. Begitu anak-anak ya. Lanjut ke soal yang nomor 17. Nah, ini soalnya. Saya naikkan dulu sedikit soalnya. Noel mempunyai tali sepanjang 8/4 meter. Kemudian ia menemukan tali yang sama panjang sepanjang 2,5 meter. Tali tersebut akan digunakan untuk mengikat 5 barang yang masing-masing itu memerlukan 2,5 meter. Nah, kejadian apa yang terjadi yang benar? Kekurangan tali itu atau kelebihan tali? Nah, caranya bagaimana? Nah, ini sebenarnya materinya operasi bilangan pecahan ya. Nah, kita tinggal berarti mula-mula 8/4, boleh dibuat desimal. 8/4 jadilah 8,25 ditambah tali yang ditemukan 2,5 hingga hasilnya 10,75 meter. Sedangkan tali yang digunakan untuk mengikat itu ada 5, masing-masing 2,5. Sehingga 2,5 kali 5 berapa anak-anak? 11 meter. Ini kita perlu 11 meter, padahal tali yang tersedia 10,75. Berarti bagaimana? Terjadi kekurangan tali, sehingga 11 dikurangi 10,75 jadilah 0,25. Sehingga dalam hal ini kita butuh atau kekurangan tali sepanjang 0,25 meter. Nah, paham anak-anak? Paham. Selanjutnya nomor 18. Nah, kalian di sini disuruh menghitung jumlah bilangan anak-anak. 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya sampai 100. Sampai 200. Nah, kita tidak mungkin menjumlahkan satu-satu bilangan. Nah, caranya bagaimana? Kita cari ya, bilangan ini 2 tambah 4 tambah dan seterusnya, ini kan tambah. Saya uraikan seperti ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Nah, sebelum 200 kan ada 198. Sebelum 198 ada 196 dan seterusnya. Nah, langkah pertama dari kita cari banyaknya bilangan semuanya ini. Ini bilangan yang banyak sekali anak-anak, tapi kita bisa menghitung banyaknya bilangan berapa. Ini kan bilangan genap kan, 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 200. Berarti kalian berpikir banyaknya bilangan ada berapa anak-anak? Iya, banyak bilangan ada 100 buah, ya kan? Oke. Nah, terus dari 100 buah ini kita cari menjumlahkan pasangan-pasangan bilangan yang menghasilkan bilangan yang sama. Nah, ini Bundeng
jumlahkan dari bilangan yang paling depan dengan yang paling belakang. Kemudian bilangan yang kedua dari depan sampai dengan bilangan yang paling belakang kedua. Bilangan ketiga dari depan dengan bilangan ketiga dari belakang. Nah, ternyata menghasilkan bilangan yang sama. Yaitu berapa? 202 kan? Ini juga 202. Ini 202. Ini 8 berarti pasangannya dengan berapa anak-anak? Iya, betul, 194. Juga 202. Jadi semua dipasang-pasangkan. Nah, yang hasilnya semuanya adalah 202. Nah, tinggal cari menyelesaikannya. Ada penjumlahan bilangan 202, ya kan? Dari pasangan-pasangan bilangan tadi. Tadi bilangannya ada 100. Dipasang-pasangkan, ada berapa jadinya? Ya, ada 50 pasang. Sehingga kita tinggal mengalihkan menjumlahkan bilangan ini, yaitu 202 dari hasil penjumlahan ini kali banyaknya pasangan bilangan kali 50. Nah, sehingga 202 kali 50 sama dengan 10.100. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19 sama dengan soal nomor 18 ya. Ini ada penjumlahan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 150. Nah, ini bilangan 1 sampai 150 kita cari banyaknya bilangan. Banyak bilangan berapa anak-anak? Ada 150. Nah, terus kita pasang-pasangkan lagi. Jadi bilangan-bilangan tadi kita pasang-pasangkannya depan dengan paling belakang 151. Yang kedua dengan yang kedua dari belakang 151 dan seterusnya. Berarti kita menemukan jumlah pasangan-pasangan bilangan dari depan sampai belakang. Itu kalau dijumlahkan hasilnya 151. Nah, ada tadi 150 bilangan kan anak-anak. Berarti kalau dipasang-pasangkan ada berapa bilangan? Ada berapa pasang? Ada 75 pasang. Sehingga penjumlahan ini kita tinggal mengalihkan dalam 75 pasang yang hasilnya 151 masing-masing. Berarti 75 kali 151 sama dengan ini 11.325. Oke, paham ya anak-anak ya? Terakhir soal nomor 20 ini. Ini operasi bilangan berpangkat anak-anak. Ini di SD kalian juga sudah belajar. Bilangannya gede banget ya ini. Kalau kita mengalihkan ya. Ini banyak sekali nih bilangannya, ya kan? 12 pangkat 6 itu kan 12, kalau 12 dan seterusnya. Ini juga. Nah, ini 12 pangkat 6 kali 36 pangkat 4. Dibagi 64 pangkat 3 kali 27 pangkat 4. Nah, caranya kita sederhanakan anak-anak. Misalnya ini 12 kita sederhanakan ke bilangan bentuk faktor bilangan prima ya. Tapi ini sebelumnya ini 12 4 kali 3. 4 kali 3. Nah, 4 itu sendiri siapa? 4 itu 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 kali 3. Ini dalam kurung pangkat 6. Sedangkan 36 kita tahu 36 berapa? 6 pangkat 2. Jadilah ini 6 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. 64 kita tahu 64 dibikin 2 pangkat berapa sih? 64 itu 2 pangkat 6 dalam kurung pangkat 3. Jangan lupa ini 3-nya ini. 27 kita tahu 27 disederhanakan 3 pangkat 3. Ya kan? Nah, terus bagaimana menyederhanakan bentuk ini? Nah, saya ulangi sedikit anak-anak ya, di SD dulu kalian juga sudah belajar. Arti 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Nah, berarti 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 itu ada 2 pangkat 3 perkalian 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali itu 2, 3, 4. Nah, padahal kita tahu 2 pangkat itu 3 itu sendiri siapa? 2 kali 2 kali 2. Ini juga. Ini juga, ini juga. Nah, kita tinggal ngitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini sama juga 2 pangkat 12. Kalian cermati anak-anak. Tadi ini kan
2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 4. Kok jadi 12? Itu diapakan anak-anak? Betul sekali, pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 jadilah 2 pangkat 12. Dari mana? 3 kali 4. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Kita temukan ini tadi sudah ya. Nah, ini yuk. Ini kan berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6. Ini berarti pangkatnya dikalikan toh anak-anak, jadilah 2 pangkat 12. Kemudian 3 pangkat 6. Ini 2, 6 dipecah. Jadi 2 kali 3. Dalam kurung pangkat 8. Sehingga ini jadi 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 8. Nah, demikian juga yang penyebut ini. 2 pangkat 6 dalam kurung pangkat 3 ini pangkat dikalikan. Berarti 2 pangkat 18. 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 jadilah 3 pangkat 12. Ini kan. Nah, terus selanjutnya menyederhanakan bilangan ini, saya kembali ke konsep di SD dulu juga. Misalnya ada bilangan berpangkat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kita uraikan. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini bisa disederhanakan ke dalam 2 pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7. Kalian bisa cermati anak-anak. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kok bisa jadi 7 dari mana? Oh, dari ini pangkatnya tinggal ditambah kan? 3 tambah 4, 7. Nah, terus bagaimana kalau bagi? Ini saya kasih contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 tuh ini. 2 pangkat 3 ini. Main coret. Coret, coret, coret. Jadilah tinggal 2 per 2 per 1. Satunya nggak usah ditulis. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa? 2 pangkat 2. Ya. Nah, kalian lihat. 5, 3 ketemu 2 dari mana? Betul sekali, dikurangi. Kalau kali tadi pangkat ditambah, kalau bagi pangkat dikurang. Jadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3, jadilah 2 pangkat 5 dikurangi 3, 5 kurangi 3, 2. Sehingga jadinya 2 pangkat 2. Paham anak-anak? Nah, kembali ke sini berarti sekarang kita cari bilangan pokok sama. Ya kan? Ini bilangan pokok yang sama. 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 18. Berarti disederhanakan seperti konsep tadi ya toh. Yang ini tadi kalau kali pangkat ditambah, kalau bagi pangkat dikurang. Ini ya. Ini, nah ini kembali ke sini. Berarti 2 pangkat 12 ditambah 8 dikurangi 18. Nah, kemudian yang 3 juga gitu anak-anak. Ini 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 12. Berarti ini dikali 3 pangkat 6. Kalau kali pangkat ditambah kan. Tambah 8. Kalau bagi pangkat dikurang. Kurang 12. Nah, sehingga penyelesaiannya bagaimana anak-anak? Ini 2 pangkat 12 tambah 8. 20 dikurangi 18. Ini kali 3 pangkat 14 dikurangi 12. Jadilah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maaf ya, ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jadilah 4 kali 9. 4 kali 9 ya. 3 pangkat 2, 9 ya. 4 kali 9, 36. Nah, ini jawabannya. Saya berharap kalian paham anak-anak dengan penyelesaian ini dan membantu kalian. Oke, terima kasih.